Penegakan hukum di era Presiden Jokowi dinilai lemah dibandingkan rezim sebelumnya. Ya, lemahnya penegakan hukum ini disinyalir akibat terlalu akomodatifnya Presiden terhadap kepentingan partai, diantaranya menempatkan kader partai dalam institusi penegakan hukum. Usia Republik ini sudah 71 tahun, rejim pun silih berganti. Namun, supremasi hukum belum menjadi panglimanya. Tak terkecuali di era Presiden Joko Widodo yang belakangan makin akomodatif terhadap kepentingan partai pendukungnya yang terrepresentasikan dalam kabinet kerjanya yang baru saja dirombak. 4 menteri terlempar dari kabinet, sementara yang lainnya bergeser posisi. Namun, posisi Jaksa Agung HM Prasetyo yang pernah mendapat nilai paling jeblok di antara menteri-menteri lainnya masih aman. Hingga kini, Joko Widodo masih mempercayakan Korps Adiaksa tersebut dipimpin oleh Prasetyo yang notabene kader partai. Kehadiran kader partai dalam institusi penegakan hukum ramai dikecam publik karena diragukan loyalitasnya. Apakah lebih mengutamakan supremasi hukum atau kepentingan politik? Contoh nyata adalah kasus suap pengamanan perkara dana Bansos Sumatera Utara. Prasetyo menjadi sorotan publik setelah namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan suap dana Bansos yang melibatkan mantan sekjen Partai Nasdem, Rio Capella, dan mantan Ketua Mahkamah Partai, Oce Kaligis. Namun kasus ini ternyata hanya berhenti di Rio Capella dan Oce Kaligis saja. Dugaan keterlibatan petinggi Partai Nasdem yang lain diabaikan Jaksa Agung. Padahal fakta-fakta persidangan mengarah ke sana. Berkaca dari contoh kasus di atas, konflik kepentingan dan adanya dugaan unsur politis membuat banyak pihak menilai Kejaksaan Agung sudah menjadi alat partai. Untuk itu, pengamat politik M. Kodari mengimbau Jokowi agar tidak lagi mengakomodir kepentingan partai pendukungnya jika ingin program kerjanya berjalan dengan baik. Pernah tahu, semuanya kembali kepada kinerja. Kalau bicara politik sampai hari ini menurut saya sudah selesai. Tidak ada kebutuhan untuk menambah partai politik yang lain. Karena jumlah dukungan partai politik di DPR itu sudah 69%. Lebih daripada cukup. Begitu. Jadi kalaupun misalnya ada kebutuhan, saya kira lebih karena untuk memperbaiki kinerja. Mudah-mudahan tidak terjadi, karena kalau nanti diganti lagi, menteri baru pasti harus mulai dari awal, belajar lagi, dan tentu hasilnya tidak akan maksimal. Sampai hari ini pun, Presiden dituntut agar mengganti Jaksa Agung dari kalangan profesional, supaya penegakan hukum di tanah air lebih bisa mengedepankan rasa keadilan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.